Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi materi tajwid kita, yaitu cara membaca panjang atau mad. Panjang ini sangat penting sekali kita ketahui dalam membaca Quran, karena panjang ini para ulama mengatakan bisa masuk dalam kategori kesalahan yang merubah arti dan kategori yang tidak sampai kepada merubah arti. Kapan panjang ini bisa merubah arti? Ketika yang pendek dibaca panjang, yang panjang dibaca pendek. Atau itu yang merubah arti. Kapan panjang ini tidak sampai kepada merubah arti? Ketika yang dia panjang tapi berlebihan kadar panjangnya. Atau yang dia 6 harakat tapi kurang kadarnya, contoh jadi 4 atau 2. Maka itu tidak sampai kepada merubah arti, karena memang dasarnya dia sudah panjang. Hanya berlebih atau kurang kadarnya. Yang merubah arti itu ketika dia pendek jadi panjang, yang panjang jadi pendek. Maka secara garis besar, mad itu terbagi kepada 2, mad asli atau mad tabi'i. Inilah asal mad itu. Maka asli atau tabi'i, dasarnya. Kemudian far'i, ini cabangnya. Maka ketika kita memahami mad asli atau mad tabi'i ini, maka kita akan memudahkan memahami mad far'i. Maka mad asli ada 1, kemudian mad far'i ada 15. Totalnya semua ada 16. Maka yang harus kita fahami adalah rumus mad asli, karena ini adalah dasarnya. Bagaimana rumus mengetahui mad asli? Yang pertama, harokat fathah baris fathah sesudahnya alif. Harokat kasroh sesudahnya ya berbaris sukun. Harokat dhammah sesudahnya waw berbaris sukun. Nah, di sini contohnya wa il qala, qanya berbaris fathah sesudahnya alif. Ini mad asli. Kemudian wa il qila, kasroh sesudahnya ya sukun, juga mad asli. Kemudian dhammah yaqulu, dhammah sesudahnya waw sukun, ini mad asli. Maka panjangnya 2 harokat. Maka nanti dari mad asli ini akan ada cabang-cabangnya tergantung nanti bagaimana huruf di depannya. Maka yang kedua mad far'i, yaitu mad badal. Secara rumus dia sama seperti mad asli. Kita lihat rumusnya tadi, mad asli kan rumusnya harokat fathah sesudahnya alif. Kasroh sesudahnya ya berbaris sukun. Kemudian dhammah sesudahnya waw sukun. Ini rumusnya mad asli. Apa yang membedakan antara mad badal dengan mad asli? Yaitu di awalnya didahului oleh hamzah atau alif di awal kalimat. Yang kasroh juga sama, hamzah atau alif di awal kalimat berbaris kasroh sesudahnya ya berbaris sukun. Kemudian dhammah, hamzah berharokat dhammah sesudahnya ada waw berbaris sukun. Maka tadi kalau kita lihat contohnya man amana, nanti badal itu artinya mengganti. Contoh kalimatnya amana, amana, hamzah atau alif berbaris fathah sesudahnya alif di awal kata. Kemudian imanun, imanun. Kemudian utia. Maka tadi namanya badal. Badal itu mengganti. Asal katanya bukan amana, adalah amana. Mana? 2 huruf hamzah yang bertemu. Imanun, ini asal katanya adalah imanun. Kemudian utia, asal katanya adalah utia. Adalah utia. Kemudian sukun alif. Imanun asal. Ini amana, baru sini imanun. Imanun. Kemudian utia, utia. Nah, bagi orang Arab itu sulit apabila bertemu huruf yang sama, yang satu hidup, yang satu sukun, maka diganti, dibadalkan.
Nah, bagaimana cara menggantinya? Kembali ke rumus mat asli. Kalau fathah temannya alif, maka dia ini diganti alif. Amana. Inilah jadinya amana. Diganti jadi alif. Hamzah yang keduanya diganti alif. Kemudian hamzah yang kedua i'mana diganti jadi kasroh, temannya apa? Ya sukun. Kembali rumusnya fathah. Ini fathah sesudahnya alif. Kasroh baris bawah sesudahnya ya sukun. Rumus man asli dhammah sesudahnya waw sukun. Maka diganti kasroh temannya sukun, maka dia jadinya imana. Ini. Kemudian asalnya u'tiya, bagi orang Arab sulit bacanya, maka dibadal, diganti. Dhammah temannya apa? Waw, maka diganti hamzah kedua menjadi waw. Utiya. Maka kalau di awal kata ini dia bukan huruf hamzah atau alif, maka kembali ke rumus awal. Maka dia namanya mad asli. Tapi apabila dia dahului oleh hamzah atau alif, maka berubah namanya menjadi mad badal. Panjangnya juga sama, 2 harokat. Kemudian yang ketiga, mad iwad. Rumusnya mad iwad ini dia terjadi ketika waqaf berhenti. Baik berhenti di akhir ayat, berhenti di tengah ayat, atau berhenti karena kehabisan nafas. Intinya berhenti. Kemudian huruf sebelum waqaf tersebut adalah fathatain sesudahnya alif. Kemudian baris fathatain dulu tersebut cara bacanya menjadi fathah. Ini banyak kita lihat, contohnya raqiban. Innallaha kana 'alaikum raqiban. Berhenti. Tulisannya raqiban. Kemudian baris fathatain 2 di atas sesudahnya alif. Fathatain sesudahnya alif. Kemudian cara membacanya menjadi fathah. Maka raqiba. Ini banyak dalam surah An-Nisa. Jadi kalau kita lihat dalam surah An-Nisa ini contohnya kita mulai saja contoh dari ayat 20 halaman 81 penutup ayat. Atakhudunahu buhtanan wa ithman mubina. Penutup ayat 21 ghalidha. Atau kalau di tengah ayat 20 fala ta'khudhu minhu syai'a. Tapi kalau dilanjutkan berubah hukumnya. Syai'an a. Tanwin ketemu alif izhar tergantung di depannya. Ayat 22 wasa'a sabila. Penutup 23 ghafurur rahima. Ini 2 harokat. Itu namanya mad iwad, panjangnya juga 2 harokat. Maka kesimpulannya tadi mad asli fathah sesudahnya alif, kasrah sesudahnya ya sukun, dhammah sesudahnya wa sukun, hurufnya terserah apa. Intinya dia harokat fathah setemu alif, kasrah sesudahnya ya sukun, dhammah sesudahnya wa sukun. Maka panjangnya 2 harokat. Baru kita spesifikkan lagi. Kalau tadi di depannya hurufnya adalah hamzah atau alif, maka berubah dia menjadi mad badal namanya. Selain hamzah atau alif, maka namanya kembali kepada mad asli. Kemudian mad iwad adalah dia terjadi ketika waqaf. Kemudian sebelum waqaf huruf tersebut baris fathatain sesudahnya alif. Kemudian cara membacanya menjadi harokat atau baris fathah. Mungkin 3 saja saya tambah. Kalau ini 3:30 saya mau ngantar Najah ke sekolah, Ibu. Silakan sampai sini ada pertanyaan, Ibu. Untuk 3 ini bisa dipahami, Ibu. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin 3 saja. Saya ulang materi tajwidnya, insya Allah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi untuk materi tajwidnya. Ini saja mungkin Ibu yang dapat saya sampaikan. Insya Allah nanti kalau masih ada lagi setelah ini mau ngaji, dipersilahkan. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، وادخلنا الجنة بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah semuanya.